Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang B, yaitu bentuk-bentuk energi. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas tentang usaha ya, sekarang kita bahas bentuk-bentuk energi. Nah, di sini bentuk-bentuk energi itu, nah contohnya ya, kalau misalnya kita belum mengisi energi kita atau belum makan ya, jadi kita kan rasanya capek ya. Nah, ketika kita capek, kita harus membutuhkan energi. Membutuhkan membutuhkan energi. Nah, energi itu kita peroleh dari makanan ya. Nah, itu salah satu contoh bentuk dari energi. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama yaitu kita bahas adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah, jadi energi kinetik itu lambangnya EK. Nah, dia pengertiannya adalah energi kinetik atau tenaga gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya, berarti karena geraknya ya. Kita lihat contohnya ini, sepeda. Kalau sepeda ini bergerak ya, kalau dia bergerak, nah dia memiliki energi kinetik ya. Nah, kalau misalnya dia diam berarti nggak ada energi ya. Nah, kemudian, untuk rumus energi kinetik sendiri, itu adalah EK sama dengan setengah kali mv kuadrat, di mana energi kinetik itu adalah satuannya Joule, M itu adalah massa, V adalah kecepatan. Oke, kita lanjut bagian yang kedua. Yang kedua ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi benda, atau lebih tepatnya itu ketinggian ya, ketinggian benda. Nah, tapi nanti energi potensial ini ada beberapa jenis ya, ada yang pegas juga, oke? Nah, sekarang kita bahas yang menurut ketinggian aja. Contohnya gini, kelapa. Kelapa ini ketika dia berada pada ketinggian, berarti dia di sini ada energi potensial yang bernilai maksimum. Tapi ketika dia di bawah, dia energi potensialnya bernilai 0. Di mana energi potensial itu dirumuskan adalah M kali G kali H. Di mana EP itu adalah energi potensial, M adalah massa, G adalah gravitasi, H adalah ketinggian. Nah, contoh lainnya seperti ini. Kalau kita hubungkan dengan energi kinetik dan potensial, ketika bus ini mau naik, berarti di sini energi kinetiknya maksimum dan EP-nya bernilai 0 karena dia masih di bawah ya. Ketika dia di atas, berarti kan dia memiliki ketinggian. Berarti jadinya di sini energi potensialnya maksimum, sedangkan EK-nya sama dengan 0. Tapi ketika dia turun ke bawah lagi, berarti ini EP-nya 0, sedangkan EK-nya bernilai maksimum. Oke? Nah, kita lanjut bagian yang ketiga. Yang ketiga adalah energi kalor. Energi kalor adalah energi yang bisa berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Di mana contohnya kayak gini kan, kalau misalnya ini api ini dinyalakan, kan dia ada perpindahan energi nih dari suhunya yang tinggi ke suhu yang rendah ya. Nah, di mana energi kalor itu dirumuskan dengan Q sama dengan mc delta T. Berarti Q ini satuannya juga Joule ya. Jadi kan kita belajar energi kinetik, energi potensial, kalor. Nah, semuanya satuannya adalah Joule atas nama energi. Nah, kalau kita lihat di sini, Q itu kan mc delta T. M itu adalah massa, C itu adalah kalor jenis, T1 adalah suhu T1 ini ini T2 ini maksudnya ya. T2 suhu tinggi, T1 suhu rendah. Berarti kalau perubahan suhu delta T itu adalah T2 dikurang T1. Oke? Next. Yang keempat, ada energi listrik. Nah, energi listrik itu sebenarnya sering kita amati ya, di mana kalau kita menghidupkan apapun di rumah kan butuh energi listrik. Di mana energi listrik itu adalah tenaga listrik, di mana salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan adalah arus listrik, kemudian tegangan, dan daya. Nah, di mana fungsinya untuk menggerakkan motor, lampu, penerangan, memanaskan, dan lain-lain. Nah, di mana rumus energi listrik itu kita rumuskan, dia ada beberapa rumus ya. V kali I kali T, I kuadrat RT, V kuadrat T per R, dan P kali T. Jadi ada 4 rumus ya. 4 rumus. Nah, di mana keterangannya W itu energi, V itu beda potensial,
I itu adalah kuat arus, T adalah waktu, R adalah hambatan, dan P adalah daya. Oke, paham ya adik-adik? Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya ya. Yang pertama, sebuah mobil memiliki massa 500 kg, berarti diketahui M sama dengan 500 kg. Melaju dengan kecepatan V sama dengan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut dan apa yang terjadi jika mobil direm secara mendadak. Nah, berarti yang ditanya itu yang jelas energi kinetik aja dulu ya, kita cari. Nah, jadi energi kinetik tadi rumusnya apa? EK sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti EK setengah kali M. M itu, M-nya adalah 25, M-nya itu adalah 500 kali 25 dikuadratkan. Ini dicoret, ini 250, berarti 250 kali 6, 25 ini kan. Nah, berarti berapa itu? Nah, jadi 250 kali 625 itu adalah 156.250 Joule. Oke, ini Joule ya. Paham ya? Kita lanjut contoh soal kedua, oke? Contoh soal kedua. Ini adalah energi potensial ya. Sebuah apel menggantung di tangkai pohon yang berjarak. Diketahui berarti ini hanya sama dengan 10 meter dari permukaan tanah. Jika massa buah M sama dengan 0,2 kilo, berapakah energi potensial dengan percepatan gravitasi berarti G 10 meter per sekon kuadrat? Jadi yang ditanya itu adalah energi potensial. Oke. Nah, rumus energi potensial tadi apa? Ini ya, M kali G kali H kan? Nah, tinggal masukkan aja M 0,2 kali 10 kali H-nya 10. Berarti ini dapat adalah 20 Joule. Oke? Benar ya? Next, contoh soal ketiga. Yang ketiga, di sini tentang kalor ya. Zat cair yang massanya diketahui M sama dengan 10 kg. Dipanaskan dari suhu 25, berarti ini T1 25 derajat Celcius. Kemudian T2-nya adalah 75 derajat Celcius. Memerlukan kalor sebesar Q sama dengan itu 4 kali 10 pangkat 5 ya, Joule. Kalor jenis zat tersebut adalah berarti yang ditanya C, kalor jenis. Nah, tadi kita rumus kalor itu apa? Q sama dengan MC delta T. Berarti kalau kita mau cari C, Q sama dengan M kali delta T. Di mana Q itu adalah 5 kali, Q-nya kan 4 kali 10 pangkat 5 per 10 kali delta T. Nah, kita cari di sini aja ya. Delta T adalah T2 kurang T1. Berarti 75 kurang 25 sama dengan 50. Berarti kita masukin sini 50. Berarti jadinya di sini 4 kali 10 pangkat 5 per 500. Jadi ini bisa dicoret ya. Ini sisa 3. Oke, kita lanjutin di sini. Berarti C sama dengan 4 per 5 kali 10 pangkat 3. Ini sama dengan 4.000 dibagi 5. 4.000 dibagi 5 adalah 800 ya. Ya, kok ya 800. Oke, jadi satuannya itu adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, paham ya? Next, yang keempat. Contoh soal yang keempat. Sebuah peralatan listrik dipanaskan pada tegangan sebesar, diketahui tegangan itu V ya, 12 volt, dan arus yang mengalir adalah I sama dengan 750 mA. Kita rubah ke ampere berarti dibagi 1000 ya, jadinya 0,75 ampere. Hitunglah besar energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit, berarti T-nya 1 menit ya. Kita rubah ke detik, berarti 1 dikali 60 sama dengan 600. Kok 600? 60 ya, 60 detik. Jadi yang ditanya itu adalah W. Tadi apa rumus W? Energi listrik? W sama dengan Fit ya, V kali I kali T. Berarti 12 kali 60 kali 0,75. Itu adalah 540 Joule ya.
Nah, jadi satuannya adalah joule. Oke, paham ya adik-adik? Kalau misalnya adik-adik agar lebih pahamnya lagi, boleh dikerjakan latihan soal berikut. Jadi, soal yang pertama itu dia adalah tentang energi kinetik. Yang kedua itu tentang energi potensial. Yang ketiga itu tentang energi kalor. Yang keempat itu tentang energi listrik ya. Nah, jadi buat diketahuinya, diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke? Agar lebih paham. Nanti kalau misalnya udah dapat jawabannya, boleh di komen di kolom komentar, kita periksa apakah yang dicari itu benar atau tidak. Oke?